Anak dari aktor Jeremy Thomas menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah orang yang diduga oknum anggota polisi. Korban dianiaya dan dipaksa untuk mengaku menggunakan narkoba. Anak Jeremy Thomas bernama Matthew mengaku disekap dan dikeroyok di dalam kamar hotel di kawasan Jakarta Selatan. Axel Matthew mengaku sebelumnya ditelepon oleh temannya untuk datang ke hotel tersebut. Namun ketika datang dirinya langsung disekap oleh sejumlah orang yang mengaku anggota Satuan Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Korban dianiaya selama 4 jam dan dipaksa mengaku menggunakan dan memiliki narkoba. Korban akhirnya dilepaskan setelah Jeremy Thomas memprotes tindakan oknum aparat tersebut. Akibat penganiayaan ini, Matthew mengalami luka memar di wajah dan sekujur tubuhnya. Penganiayaan ini telah dilaporkan Jeremy Thomas selaku orang tua ke Divisi Propam Bareskrim Polri. Saya tim Jatan Ras Polda Metro Jaya mencoba menginvestigasi di lokasi Hotel Kristal bahwa di mana sebenarnya kejadiannya dan apa yang terjadi. Pada saat kami mencoba membongkar CCTV, secara kebetulan saya naik ke atas bersama komandan tim yang memimpin dari operasi pencarian tersebut. Axel turun bersama sejumlah orang yang akhirnya mereka mengaku sebagai petugas aparat kepolisian Satuan Narkoba Bandara Suta. Berapa orang Pak yang terlihat? Yang terlihat nanti saya ada share videonya. Yang terlihat kurang lebih 6 orang atau 7 orang lah. Tapi pada saat saya mendekat ke Axel, anak saya lihat mukanya bonyok. Pertanyaan pertama saya adalah, kenapa dia dipukulin? Ada apa? Dan kini kita akan berbincang bersama Ina Thomas, istri dari Jeremy Thomas dan juga ibu dari Matthew Thomas yang terhubung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat siang, Ibu Ina. Ya, selamat siang. Ibu, bila bisa dijelaskan kembali kronologi awal yang sampai terjadi pemukulan atau penganiayaan terhadap anak Ibu. Iya, anak saya kan di telepon atau di WhatsApp, saya juga masih entah di telepon atau di WhatsApp, anak saya akhirnya datang ke... Di telepon dan di WhatsApp oleh temannya, begitu ya? Temannya, iya betul. Yeah. Dan anak saya itu baru pulang dari London dan nggak pernah keluar ya, baru itu aja dia memang mau di sana ditelepon untuk mengambil baju. Yeah. Dia yang dia beli lewat online. Nah lalu sampai sana tiba-tiba ada orang yang nyekek dia, lalu dia pikir rampok kan karena bawa alkohol. Lalu saya selalu mengajarkan kepada anak saya, kalau kamu dirampok, kamu kasih semua barang kamu, terus kamu lari sekenceng-kencengnya. Dan itu dilakukan sama Matthew, handphonenya dilempar ke oknum tersebut gitu. Nah pada saat anak saya berlari, kok ditembak 4 kali, itu anak saya udah takut kan. Akhirnya anak saya dipegang sama dia, dipukulin, dibawa ke parkiran Hotel Kristal, ditendang, dipukul, dan dimasukin mobil merah. Dipukul lagi di dalam mobil sehingga dibawa ke basement. Dan benar disekap selama 4 jam begitu Ibu? Dan pada saat itu setelah itu dimasukin ke kamar Hotel Kristal, hotelnya disekap selama 4 jam. Anak saya diborgol, dipukulin dan ditodongin pistol, disuruh ngaku bahwa dia pakai narkoba. Yeah. Tapi anak saya tidak terbukti memakai narkoba dan tidak ada barang bukti, sehingga anak saya pun nggak bertanya, kenapa saya di sini gitu. Saya nggak salah, saya nggak tahu apa-apa. Kalau memang Anda menuduh saya pakai narkoba, silahkan cek kencing sama saya di proses gitu. Tapi mereka malah mukulin terus gitu loh selama 4 jam itu. Ibu Ina, setelah kejadian selama 4 jam itu, akhirnya putra Anda menghubungi Anda atau memang dari pihak kepolisian? Tidak. Jadi waktu anak saya pada proses ditembakin itu kan dia diantar sama satpam rumah saya. Seharusnya dia nyuruh sopir, tapi sopir lagi pergi beli nasi goreng. Akhirnya dia mengajak satpam rumah saya untuk mengambil baju itu. Yeah. Tetapi dia udah turun dari motor, dia cuma berdiri bawa handphone, disamperin 2 orang itu, yang di dalamnya ada 2 orang lagi. Nah, satpam saya memutuskan untuk lari bawa motor ngasih tahu saya.
pada saat dikasih tahu, pada saat itu juga suami saya pergi ke Hotel Kristal, ngecek semuanya, tapi udah nggak ada, sehingga handphone anak saya udah mati. Akhirnya saya laporkan penculikan. Di situ akhirnya terbongkar semuanya di lokasi, ditemukan di lokasi penyekapan. Dari pihak hotel sendiri juga bekerja samakah untuk menunjukkan dari CCTV? Saya agak curiga, hotel itu kayaknya saya menghimbau supaya dicek sedetail-detailnya. Karena terkesan seperti mereka menutupi dan seperti udah ahli. Karena ada satu satpam yang mengatakan, kenapa ibu harus lapor ke Polsek? Ke Polri, apa sih yang di pusat itu yang Selipi itu, kenapa tidak di Trogong saja? Kalau di Trogong akan lebih mudah proses untuk melihat CCTV, karena kejadiannya kan di sini. Dan dia bilang katanya harusnya di situ aja biar gampang, dia bilang. Dan pada saat proses CCTV pun polisi sempat yang mengantar saya untuk ke tempat lokasi kejadian itu pun dipersulit. Akhirnya aparat bilang, saya ini polisi kok kamu persulit gitu. Jadi di situ saya berkesimpulan bahwa ini ada nggak beres gitu. Baik. Yang terakhir, Ibu Ina, bagaimana kondisi terkini dari putra Anda? Kami mengetahui bahwa menderita luka hampir sekujur tubuh dari informasi yang kami dapatkan. Sekarang kondisi Matthew ya masih trauma. Dia masih menceritakan sepenggal-sepenggal yang dia ingat. Lalu dia masih dalam kondisi yang tidak baik dan sekarang lagi dicek di MRI. Di foto seluruhnya apakah ada luka dalam, karena kepalanya bengkak kan, sama hidungnya juga membengkak. Keluar masih ada darah kering di hidungnya kan. Itu kita lagi cek sampai detail ada apa. Dan selanjutnya Anda juga melakukan upaya hukum selanjutnya begitu ya Bu ya? Iya betul. Karena kalau ini tidak benar gitu, polisi menindak seseorang dengan bau alkohol, terus saya pikir juga dia dalam pengaruh drug kali ya. Baik, Ibu Ina, terima kasih atas informasi dan waktu Anda. Iya. Selanjutnya pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas mengenai kasus bullying yang kerap menghampiri dunia pendidikan di Indonesia, kita akan membahasnya bersama psikolog Elizabeth Santosa yang terhubung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat siang, Mbak Elizabeth. Halo, selamat siang, Bang. Iya, Mbak Elizabeth, seperti yang kita ketahui bahwa bullying ini sudah terjadi sekian lama tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, dan juga sudah banyak pengarahan sosialisasi untuk memberikan satu pengetahuan kepada mahasiswa, remaja agar tidak melakukan hal seperti ini. Tapi tetap saja ada kasus serupa yang terjadi. Dari pandangan awal Anda, apa yang terjadi di dunia pendidikan? Saya setuju sekali. Memang masalahnya saya nggak melihatnya ini sebagai oknum. Saya melihatnya ada masalah apa di dunia pendidikan. Tahu saya, untuk penerimaan ke special needs itu tuh perlu ada prosedur. Apakah memang sekolah itu reguler, ya, atau memang sekolah itu inklusi, gitu. Kalau memang ada beberapa sekolah memang atau institusi pendidikan yang memang menerima berkebutuhan khusus, dan kita bicara kebutuhan khusus itu banyak levelnya. Ada yang moderate, ya, artinya dia masih bisa bersosialisasi, ya. Ada yang dalam level yang severe atau kita sebut parah dalam artian sangat sulit berinteraksi, bahkan kadang-kadang mengganggu di kelas. Jadi ini butuh penanganan. Makanya sekolah-sekolah inklusi yang menerima anak-anak ini tuh biasanya menyediakan jasa shadow teacher, asistensi untuk si anak ini gitu ya. Nah, saya juga bingung gitu, kenapa bisa ada anak special needs di universitas yang saya tahunya itu adalah universitas yang reguler untuk anak-anak normal lainnya. Nah, kalaupun memang diterima, kan harusnya ada penanaman dan pendidikan kepada anak-anak. Seperti misalnya pada masa orientasi. Kita punya satu anak, kebutuhan khususnya seperti ini, bla bla bla, dan harus seperti ini. Bagaimana cara mengajar, ketika misalnya terjadi di kelas tiba-tiba dia maju ke depan, itu hal-hal seperti itu tuh bisa terjadi. Nah, harus ada manajemen kelas yang baik. Saya mengecewakan ya pihak pendidik atau universitas ini kenapa bisa dalam proses seleksinya mereka. Baik. Karena kalau murid-murid yang lain diberikan pendidikan, diberikan penanaman, ya, paling tidak mereka tahu, oh ini adalah pelanggaran kita melakukan bullying. Ini anak yang memang tidak secara dengan sengaja, tapi memang secara natural memang memiliki keterbatasan, kurang lebih seperti itu. Mbak Elizabeth, kalau kita melihat bullying ini secara lebih general lagi, secara kejiwaan mereka yang membuli merasa lebih superior atau lebih baik daripada yang
dibully pastinya. Sampai muncul pemikiran seperti ini datang dari mereka yang masih muda. Hal ini ada sangkut paut tidak hanya dalam dunia pendidikan, tapi dari rumah dan parenting juga juga. lingkungan. Setuju. Ya. Setuju sekali. Jadi memang benar ini adalah menjadi suatu tamparan buat kita bahwa anak-anak, bukan anak-anak ya, karena mereka kan sudah masuk dewasa 18 tahun ke atas ya. Transisi lah untuk menjadi masuk dewasa muda ini. Ternyata generasi sekarang ini masih belum peka, belum tahu apa yang namanya special need, konsepnya apa. Jadi karena mereka tidak memahami itu, mereka pikir itu guyonan. Yeah. Jadi seperti bahan buat apa lelucon, dibecandai gitu. Mereka nggak paham konsep bullying dan ini memang sudah mengakar dari zaman dulu. Di semua sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan universitas, belum ada yang namanya pendidikan tentang bullying, apa konsekuensinya seperti apa yang masuk ke dalam kurikulum resmi begitu di seluruh Indonesia secara merata. Mbak Elizabeth, di saat masa-masa emasnya seorang anak atau remaja itu tumbuh dan harusnya diperlakukan dengan baik, dan para pembuli ini pun mendapatkan pendidikan yang baik juga untuk tidak melakukannya, apakah butuh satu hukum atau undang-undang yang lebih tegas agar hal ini tidak terjadi lagi di dunia pendidikan? Perlu ada, karena ini ada masalah perlindungan terhadap korban. Siapapun pelakunya, walaupun itu anak juga, teman sebaya dan sebagainya, tapi kan ini ada korban anak. Perlu ada hukum-hukum perlindungan anak. Dan memang bukan hanya untuk korban bullying di sekolah saja, tapi juga korban kekerasan di rumah dan dimanapun juga. Undang-undang perlindungan anak kita menurut saya masih sangat sederhana dan perlu kajian ulang gitu. Perlu kajian ulang, evaluasi sehingga bisa disempurnakan hukumnya dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Baik, bila kita serius memikirkan generasi selanjutnya, tentu hal itu juga akan berpengaruh pada negara ini dan semuanya karena bila mereka tidak didik dari awal. Benar. Tumpuan, anak-anak adalah tumpuan generasi bangsa kita. Baik, terima kasih banyak Mbak Elizabeth atas waktunya di Aini Siang.